Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan OSNK Kimia tahun 2024. Kita lanjutkan membahas soal nomor 5. Mari kita baca dulu soalnya. Perhatikan tiga reaksi kesetimbangan di bawah ini. Ini ada reaksi 1, 2, dan 3. Masing-masing ada keterangan K1, K2, dan K3. Jika pada ketiga reaksi tersebut memiliki tekanan total yang sama sebesar 1 atm pada saat kesetimbangan tercapai, urutan yang benar dari nilai K dari ketiga reaksi tersebut adalah, oke, di sini kita diminta untuk memperkirakan K1, K2, K3 ya, urutannya bagaimana dengan data persamaan reaksi dan tekanan total masing-masing reaksi adalah 1 atm. Oke, konsep yang terkait dengan soal ini yang harus teman-teman kuasai adalah konstanta kesetimbangan dan tekanan total. Mari langsung saja kita bahas. Oke, kita mulai dari konstanta kesetimbangan dulu ya. Untuk reaksi yang pertama ini kan CaCO3 solid padatan menjadi CaO solid padatan plus CO2 gas. Nah, untuk penulisan konstanta kesetimbangan, dalam hal ini Kp, maka yang dimasukkan dalam persamaan konstanta kesetimbangan itu hanya yang berfase gas, yang berwujud gas. Nah, cara penentuannya sendiri secara matematis, konstanta kesetimbangan K sama dengan tekanan parsial produk dipangkatkan koefisien dibagi tekanan parsial reaktan dipangkatkan koefisien. Ingat, yang dimasukkan hanya yang fasenya gas. Untuk yang solid tidak ikut dimasukkan, sehingga untuk reaksi yang pertama definisi K-nya itu adalah seperti ini. K1 sama dengan PCO2, tekanan parsial CO2. Kenapa hanya CO2 yang masuk? Karena CO2 fasenya gas. Dengan cara yang sama, teman-teman juga bisa menentukan ekspresi K2 dan ekspresi K3. Untuk K2, karena di sini yang gas adalah NH3 dan H2S, dan kebetulan sama-sama diproduk, maka K2 dapat kita tuliskan sebagai berikut. K2 sama dengan tekanan parsial NH3 dikali tekanan parsial H2S. Untuk yang reaksi ketiga, di sini ada gasnya ada NH3 dan CO2. NH3 koefisiennya 2, jadi nanti tekanan NH3 dipangkatkan 2. Sedangkan CO2 ya udah tetap tekanan CO2 begitu. K3 bisa kita tuliskan secara matematis seperti ini ya. Nah, selanjutnya mari kita bahas bagian tekanan total. Oke, definisi tekanan total itu adalah jumlah tekanan parsial dari gas-gas yang ada dalam sistem. Nah, untuk reaksi yang pertama ini gasnya kan cuma CO2, berarti tekanan totalnya yaitu adalah tekanan CO2. Kalau reaksi kedua, gasnya kan ada NH3 sama H2S, berarti tekanan total itu adalah tekanan NH3 ditambah tekanan H2S. Untuk yang reaksi ketiga, ini ada NH3 dan CO2 fasenya gas, maka tekanan total itu adalah tekanan NH3 ditambah tekanan CO2. Nah, sekarang mari kita bahas. Tadi kan diketahui tekanan total di soal itu 1 atm, berarti tekanan total 1 atm sama dengan tekanan CO2, sehingga kalau kita masukkan ke rumus K1, maka K1 sama dengan 1. Oke, ini kita keep dulu. Untuk reaksi pertama selesai ya. Kita lanjutkan reaksi kedua. Teman-teman lihat dulu di persamaan reaksi, ini kan koefisiennya sama-sama 1. Sehingga nanti tekanan NH3 dan H2S itu sama. Kita misalkan aja A, begitu ya. Sehingga nanti K2 dapat kita tuliskan sebagai A dikali A. Untuk tekanan total, di mana nilainya 1, ini akan sama dengan tekanan NH3 kan tadi kita misalkan A. Tambah tekanan H2S itu juga A. Sama-sama A ya. Karena koefisiennya sama begitu. Jadi 1 sama dengan 2A. Otomatis A adalah setengah. Masukkan ke K2. A-nya setengah, berarti K2 adalah setengah dikali setengah. K2 adalah 1/4. Kita tulis di sini saja biar lebih jelas. K1, K2 beres ya.
Terakhir, K3. Di reaksi ketiga ini, gasnya adalah NH3 dan CO2, tapi NH3 koefisiennya 2, CO2 koefisiennya 1. Artinya apa? Karena koefisien NH3 ini 2 kali lipat dari CO2, maka tekanan parsial NH3 saat kesetimbangan juga 2 kali lipat dari CO2. Sehingga kalau kita misalkan CO2 ini tekanannya misalkan X begitu ya, maka NH3 tekanannya adalah 2X. Tinggal kita masukkan ke K3. Tekanan NH3 itu 2X. 2X pangkat 2 dikali X, berarti K3 itu adalah 4X pangkat 3. Sekarang kita masukkan ke rumus P total. Tekanan total tadi 1 atm. Tekanan NH3 itu 2X ditambah tekanan CO2 X. Berarti 1 sama dengan 3X. X sama dengan 1/3. Tinggal kita masukkan ke K3. Sehingga dari sini kita bisa dapat K3 sama dengan 4 kali 1/3 pangkat 3. Berapa nih? Kita tuliskan di atas ya. K3 berarti sama dengan 4/27. Ini dia. Supaya kelihatan mana yang paling besar. Yang paling besar jelas ya. K1 ini paling besar. Untuk K2 dan K3 teman-teman bisa langsung aja dicek di kalkulator, jadikan desimal, dapatnya berapa. Atau yang K2 bisa teman-teman samakan pembilang atau penyebutnya dengan K3. Di sini saya samakan pembilangnya aja ya. Karena pembilangnya K3 ini 4, maka pembilang K2 kita jadikan 4 juga. 1 ke 4 dikali 4. Berarti 4 yang bawah juga dikali 4. 4 kali 4, 16. Nah, terlihat ya, bahwa K2 itu lebih besar daripada K3. Sehingga urutannya adalah K1 lebih besar dari K2, lebih besar dari K3. Mari kita periksa jawabannya. K1 lebih besar dari K2, lebih besar dari K3. Jawabannya adalah D. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan soal di video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.